Hari ini kita akan memikirkan serial khotbah kita, bagaimana mengalahkan kepahitan. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 dan 2. Mari kita membaca bersama-sama Injil Matius pasal 7 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu perkataan Tuhan Yesus. Bagian kedua, Yunus pasal keempat ayat 9 sampai ke 11. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripayah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Satu lagi, Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada sebuah cerita, saudara, suatu kali seorang nenek yang sudah cukup berusia, ya, cukup tua, datang ke pengadilan minta hakim memberikan izin dia menceraikan suaminya. Hakim yang menerima permintaan si nenek ini kemudian berkata dalam hatinya, ini nenek sudah tua, keterlaluan, menikah sudah begitu lama, sekarang baru mau cerai. Dasar ini tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Dia ingin berusaha untuk membatalkan perceraian itu. Lalu hakim berkata, Nek, kamu kan sudah menikah 70 tahun. Sadar gak, Nek? Sadar. Tahu gak usia nenek sekarang berapa? Tahu, usia saya 93, kata nenek. Nah, setelah kamu bersama suamimu demikian lama, 70 tahun, sekarang kamu mengajukan perceraian. Apa tidak salah? Tidak, Pak Hakim. Saya memang mau bercerai dengan dia. Hakim bilang, hal ini sungguh-sungguh akan membuat sesuatu yang sedih, kecewa. Kamu tidak tahu hidup berapa lama lagi. Ya memang saya tahu, Pak Hakim. Anak saya juga 2 hari lalu baru meninggal. Hakim bilang, hah? Anakmu baru meninggal? Iya, anak satu-satunya meninggal. Itu kan sedih. Ditambah mau bercerai, tambah sedih dong. Kenapa? Kenapa kamu harus bercerai? Kenapa kamu itu merencanakan hal ini? Secara tiba-tiba, aneh kan? Pak Hakim terus terang, ini bukan secara tiba-tiba. Saya dan suami saya itu bertengkar dan pernikahan kami retak itu sejak anak kami kecil. Tapi kami sepakat bersama, nantilah setelah anak yang satu-satunya ini meninggal, barulah kami ini bercerai. Jadi sekaranglah waktunya. Saya harap cerita ini yang dikirimkan teman saya ini cerita humor ya. Tapi di zaman yang edan ini, di zaman kita yang sudah semakin bengkok, jahat, dan bobrok moralnya, ada kemungkinan nggak hal sedemikian terjadi? Coba nanti saudara research,
Berapa persen nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah usia 70 tahun ke atas minta cerai. Ini adalah sebuah contoh saja dari kepahitan yang sudah disimpan puluhan tahun. Bayangkan itu anak dari kecil disimpan sampai anak meninggal. Baru kemudian meledak. Apa itu kepahitan? Menurut psikologi, ya, ilmu jiwa, kepahitan adalah sebuah kondisi emosi yang merasa direndahkan. Yang merasa kalah dalam hidup ini, ya, dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah keadaan. Itulah kepahitan. Walaupun kepahitan itu berbeda dengan kemarahan, tapi akarnya, awalnya itu, akarnya bisa sama. Diawali dengan perasaan disakiti, ya, perasaan direndahkan, perasaan tidak berdaya, kemudian berlarut-larut bertumbuh menjadi perasaan kebencian. Perasaan sedih yang berkepanjangan, yang gak bisa dijelaskan. Bagaimana untuk mengubah situasi. Saya gak tahu saudara punya kepahitan itu gak? Oke. Bisa pahit sama mertua, bisa pahit sama orang tua, bisa pahit sama suami, sama istri, sama teman, sama bekas pacar, dan lain-lain. Ya. Secara Alkitab, kepahitan itu adalah sebuah dosa yang sejajar dengan dosa kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan di hadapan Tuhan. Itu yang tadi kita baca dalam Efesus 4 ayat 31. Sebab itu firman Tuhan dengan tegas berkata kepada kita bahwa segala kepahitan dalam hidup saudara, dalam hidup kita ini harus dibuang. Jangan ada padamu, sebab kamu adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, ditebus oleh Kristus. Seharusnya dimampukan oleh Tuhan untuk mengalahkan kepahitan itu. Setuju? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menaklukkan kepahitan hati yang sudah berlarut-larut, mungkin sebulan, 2 bulan, ya, setahun, 2 tahun, mungkin ada yang 10 tahun. Ya. Atau saudara mengatakan, aku akan bawa kepahitan ini sampai ke neraka, ke sorga. Gak tahu sorga terima pahit gak. Yang pertama caranya, jangan cepat menghakimi. Tadi kita sudah baca Matius pasal 7 ayat 1 dan 2 itu perkataan Tuhan Yesus. Konteksnya adalah Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat, pemuka-pemuka agama yang cenderung suka menghakimi orang lain. Menuntut orang lain sama dengan dia. Kalau saya begini, kamu juga harus begini. Ya, memberi ukuran yang sama, memberikan standar yang sama. Tuhan Yesus mengatakan, hei, hati-hati, jangan kamu menghakimi, jangan menuntut orang dengan standarmu dan ukuranmu, sebab ukuran itu akan diukurkan kepadamu. Kenapa kamu melihat selumbar di mata orang, padahal di matamu ada balok? Jangan kamu cepat menghakimi. Orang yang cepat menghakimi, dalam hatinya akan mulai tumbuh rasa tidak senang. Rasa benci, kenapa dia begini ya? Kenapa dia tidak sama dengan saya? Lama-lama akan menjadi kepahitan. Itu sebabnya orang Farisi, ahli Taurat, dan pemuka-pemuka agama, mereka merasa benci terhadap Tuhan Yesus. Dan lama-lama jadi kepahitan dan mereka merencanakan sebuah siasat untuk membunuh Tuhan Yesus. Izinkan saya tanya saudaraku, apakah engkau pun cenderung punya hati yang menghakimi orang lain? Merasa lebih benar dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih suci dari orang lain, merasa standarnya lebih tinggi dari orang lain, dan menuntut orang lain sama dengan saudara. Kalau tidak mengikuti selera saudara, kalau tidak mengikuti standar dan ukuran saudara, saudara jadi apa? Tidak senang, benci, kemudian pahit.
Apakah saudara sedemikian? Hari ini katakan, ya Tuhan, tolong saya tidak cepat menghakimi. Sebab penghakiman itu adalah milik Tuhan. Serahkan penghakiman itu kepada Tuhan yang maha adil. Saya tidak tahu saudara masih ingat gak dengan pendeta John MacArthur, ya? Kenal gak? Yang beritanya cukup seru, gereja dari Grace Community Church waktu mulai pandemi tahun 2020, ya, ketika gereja-gereja tutup dan kemudian dia mulai buka, kemudian dia diserang oleh county, ya, oleh state, oleh gubernur dan disu. Tapi dia tetap yakin bahwa gereja itu adalah hal yang esensial. Sama dengan hal yang lain yang di luar yang disebut esensial, dia harus buka, dia mulai ibadah. Ya, di parking lot, di ruang kebaktian, gak boleh di dalam, di luar. Dia tidak peduli walaupun didenda, dia bayar dendanya. Tapi dia bilang tetap ibadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan, memuji Tuhan itu adalah hal yang esensial. Dan jemaatnya setuju, ribuan yang datang beribadah, memuji Tuhan. Ya. Walaupun sebagian ada yang kena COVID, dia tidak peduli. Sebab apa? Tuhan lebih besar dari COVID. 2 hari lalu saudara baca berita enggak? Tuhan membela dengan adil. Ya. Kata John MacArthur dan gerejanya menang di dalam pengadilan. LA County harus membayar 400.000. Dan Gubernur Newsom dari California harus membayar, state harus membayar 400.000, total 800.000. Semua digunakan untuk pekerjaan Tuhan di gerejanya. Saya bilang sama teman, alangkah asik ya, kalau 200.000 kirim ke sini agensi lunas. Kalau waktu itu kita disu sama LA County, sama gubernur, mungkin hari ini kita dapat lunasin gedung ya. Tapi poin saya bukan itu, saudara. Poin saya adalah Allah itu maha adil. Kalau saudara disakiti, saudara dianiaya, saudara dibenci, ya, saudara tidak disukai, saudara jangan menyimpan kepahitan itu dan pengen berbuat sesuatu yang tidak benar dan jahat. Jangan. Serahkan kepada Tuhan yang maha adil. Dia akan berkarya, dia akan bekerja tepat pada waktunya. Dan dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Amin. Yang kedua, caranya, ingat kasih Tuhan yang maha besar. Ya, jadi jangan cepat menghakimi manusia, jangan menuntut standar yang sama sekarang kepada Tuhan. Ingat kasih Tuhan yang maha besar. Yunus 4 ayat 9 dan 11. Saya yakin sebagian saudara mengenal Yunus. Sebagian besar ya, betul? Saudara pernah baca kitab Yunus? Atau ceritanya dulu yang ke Sunday School yang tidak tahu, Yunus itu adalah nabi yang sangat besar. Saya sebut seorang nabi misionari pertama di perjanjian lama. Dia mencintai bangsanya Israel. Ya, Israel pernah dianiaya oleh negara Asyur hari ini, atau yang sudah gak ada Asyur, Niniwe saat itu. Ya, Niniwe jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan berbelas kasihan ingin menyelamatkan negeri Niniwe. Lalu diutuslah siapa? Yunus. Yunus pergi ke Niniwe, kabarkan keselamatan. Supaya mereka bertobat agar aku tidak musnahkan Niniwe. Tapi di dalam hatinya Yunus apa? Biarin aja Niniwe musnah. Ya. Jadi Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia lari ke Tarsus. Naik kapal, belok arah. Ya kan? Seperti saudara dapat gerakan minggu pagi, ayo ke IGNC, saudara ke Las Vegas. Balik arah. Yunus lari dari hadapan Tuhan. Ya. Apa yang terjadi kalau lari dari hadapan Tuhan? Tuhan mendatangkan angin besar, ombak besar, dan kapal itu kemudian hampir tenggelam. Masuk air, Yunus enak-enak tidur. Ya. Dibangunin. Lalu Yunus baru ngaku salah, ini gara-gara aku, buang saja aku ke laut. Supaya kapal ini selamat. Jadi singkat cerita Yunus dibuang. Jangan melarikan diri dari Tuhan, saudara bisa dibuang. Kemudian Tuhan mengatakan apa? Kamu retret 3 hari di perut ikan.
Tuhan kirim ikan besar. Wow, mungkin paus. Dia ditelan. Saya tanya, Yunus ditelan mati gak? Mati gak? Mati. Lalu dihidupkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memakai gambaran Yunus atas dirinya. Seperti Yunus 3 hari di perut ikan, demikianlah anak manusia 3 hari di perut bumi. Mengerti? Kamu kira masuk perut ikan mati gak sih 3 hari? Begitu masuk udah hop, udah gak bisa nafas. Begitu saudara teriak, pasal 2 Yunus berteriak, Tuhan, saya bayangin Yunus teriak, Tuhan. Kemudian makanan, perut ikan punya makanan masuk ke mulutnya. Gak bisa nafas, mati. 3 hari retret. Lalu setelah 3 hari dia dilemparkan ke pantai. Pss, hidup lagi. Itu gambaran simbol dari Tuhan Yesus mati dan bangkit lagi. Sayang, setelah dilemparkan ke Niniwe, ya, dia masih tidak bertobat, tapi dia tetap bikin KKR. Ya, mungkin khotbahnya juga ya biasa-biasalah. Bertobatlah supaya Tuhan tidak menjatuhkan hukuman bagi kalian. Bagi saya, Yunus adalah pengkhotbah KKR terbesar sepanjang masa. Sebab sekali khotbah 120.000 lebih orang Niniwe bertobat. Gak pakai acara kesembuhan. Gak pakai acara dansa-dansi, ya, nyanyi segala macam. Gak ada, simple aja. Hebat ya. Ada pendeta yang niru-niru begini gak? Hah? Saya masih ingat Benny Hinn yang suka bernubuat gak bener. Sebelum tahun 2000 dia khotbah di LA. Bertobatlah kamu, hai orang-orang yang tidak percaya, khususnya kaum homoseksual. Kalau tidak bertobat sebelum tahun 2000, Tuhan akan kirimkan api dari langit membakar kamu semua. Gak terjadi. Nah, ini nabi palsu, beda nabi bener dan nabi palsu, betul gak? Nabi palsu salah, ngomong itu nubuat itu karena lu buat jadi salah, saudara. Diketawain. Karena nggak terjadi. Jangan sembarang memakai nama Tuhan bernubuat. Kalau nggak terjadi, Tuhan dipermalukan dan kekristenan dicoreng. Berbeda dengan Yunus. Ya, sekali khotbah 120.000 bertobat. Kalau ada orang bertobat senang nggak, saudara? Yunus nggak senang, malah nyesel. Aduh, gue pengennya mereka musnah. Gue sekarang selamat. Kesel dia. Besoknya dia jalan di luar, panas terik. Ya, udah kesel tambah terik lagi. Jadi gimana? Tambah kesel. Tuhan kasih pohon jarak tubuh, melindungi dia. Enak juga di bawah pohon jarak, pikir si Yunus. Seneng ya. Besoknya Tuhan matiin. Yunus marah. Itu yang tadi kita baca. Hah? Ada kebencian, ada kepahitan di dalam hatinya, dia marah. Lalu Tuhan bilang, dengan alasan apa kau marah? Iya, biar gue marah sampai mati aja. Ngomong sama Tuhan sembarangan gitu loh. Saudara jangan coba ikut-ikut dia ya. Kalau pohon jarak yang kamu tidak tanam, kamu tidak buat, kamu tidak siram, kamu tidak lakukan apa-apa, yang tumbuh sehari kemudian mati, kamu sayang. Kata Tuhan, masa aku gak sayang Niniwe? Manusia ciptaanku 120.000 orang. Saudara melihat di sini? Tuhan memulihkan kepahitan Yunus dengan apa? Mengajak dia melihat kasih Tuhan yang maha besar. Lihat cinta kasihku lebih besar dari semua kesusahanmu, lebih besar dari kebencianmu, lebih besar dari kepahitanmu. Kasihku yang maha besar ini akan menyembuhkan kamu. Jadi saudaraku, kalau saudara sedang kepahitan, menyimpan rasa kebencian, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, merasa terus kalah, jadi loser terus, mari hari ini lihat kasih Tuhan yang maha besar terhadap engkau. Ketika engkau merasa tidak ada yang mencintai kamu, ingat Tuhan Yesus mencintai kamu, maha besar, lebih besar dari kekasihmu yang pintar merayu. Lebih besar dari siapapun di muka bumi ini. Ingat kasih Tuhan yang maha besar. Sebab kasih Tuhan itulah obat. Obat yang memulihkan semua kepahitan hati.
memulihkan semua racun di dalam hati dan pikiranmu dan menyembuhkan kamu. Amin. Itu sebabnya Tuhan perintahkan kita melakukan perjamuan kudus, sakramen. Bukan sekali untuk selama-lamanya, tapi terus menerus. Dan Tuhan mengatakan apa? Setiap kali kamu makan dan minum, kamu mengingat cinta kasih Tuhan. Ketika kamu mengingat Kalvari, mengingat penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ingat penderitaan itu jauh melampaui, tak terkatakan jauhnya, melampaui penderitaanmu, kesusahanmu, sakit hatimu, kepahitan hatimu. Amin. Itu sebabnya kamu pasti bisa disembuhkan. Yang ketiga, belajar saling mengampuni. Efesus 4:23. Setelah Rasul Paulus menjelaskan bahwa kepahitan itu adalah dosa yang sejajar dengan kegeraman, kemarahan, kebencian, fitnah, kejahatan, lalu Paulus mengatakan buang semua itu. Tanggalkan semua itu. Itu cara yang ketiga. Rela mengampuni orang yang menyakitimu. Rela saling mengampuni dengan mengingat bahwa kamu pun sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Saudaraku, jika hari ini engkau tidak bisa mengampuni orang yang kau benci, musuhmu, tanda tanya besar, apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dari Tuhan? Sebab apa? Pengampunan Tuhan lebih besar. Jauh melampaui kesalahan orang lain yang membuatmu merasa kalah, merasa tak berdaya, merasa sakit hati. Mau dibandingkan dengan penderitaan Tuhan yang menyerahkan nyawanya bagimu, oh tak terbandingkan saudara. Itu sebabnya minta Tuhan memperbaharui imanmu, pengalamanmu terhadap cinta kasih Tuhan yang mengampunimu, dan kemudian kamu akan dimampukan untuk bisa mengampuni orang lain. Dan ketika kamu mengampuni, kepahitan itu diangkat dan diselesaikan oleh Tuhan. Saya terima email dari Pastor Tim, ya, dia cerita, ya, suatu hari ada seorang pengkhotbah, saya tidak tahu apakah khotbah di gerejanya, dia berkhotbah tentang mengampuni musuh. Ampunilah musuh. Setelah khotbah setengah jam, begitu bersemangat, dia tanya pendengarnya, apakah saudara rela mengampuni musuh-musuhmu? Yang angkat tangan kira-kira setengah, 50%. Wah, dia gak puas. Dia tambah lagi khotbahnya, udah mau selesai tambah lagi 10 menit. Dia jelaskan, setelah khotbah dia tanya lagi. Sekarang, siapakah di antara saudara yang rela mengampuni musuh-musuhmu? Angkat tangan, 80%. Masih gak puas, tambah lagi khotbah 10 menit. Wah. Setelah khotbah sampai bersemangat, dia tanya lagi ketiga kali. Siapa dari antara saudara yang rela mengampuni musuhmu? Kemudian semua angkat tangan, hampir 100%. Kecuali seorang ibu duduk di paling belakang. Lalu dia katakan, ibu, apakah kamu tidak rela mengampuni musuhmu? Pak Pendeta, aku tidak punya musuh. Hah? Tidak punya musuh? Ibu umur berapa? Saya umur 90. Coba maju ke depan. Saya pengen kenalan. Mungkin ini pengkhotbah. Ibu disuruh maju ke depan. Coba ibu kesaksian sedikit cerita. Kenapa sampai usia 90 ibu tidak punya seorang musuh pun? Ini rahasianya apa? Coba cerita. Ibu itu maju ke depan, kucuk ke depan. Kemudian yang imut-imut itu dia cerita. Saya tidak punya musuh. Sebab Pak Pendeta caranya saya doain supaya mereka cepat mati. Dan sampai hari ini semua sudah mati. Ini cuma ilustrasi, saudara. Ini bukan contoh yang baik, saudara jangan ikut. Ya, mengampuni musuh bukan Tuhan. Saya doakan si A, si B biar disambar petir. Si C begini, gak usah. Ya, ini salah. Ya. Memang kita mengajarkan kita doakanlah musuhmu. Cara yang paling praktis adalah berdoa untuk mereka. Bukan berdoa supaya mereka mati atau kecelakaan. Bukan. Tapi berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Ingat. Gak gampang. Tapi Tuhan akan memampukan.
Berdoa supaya saudara bisa berbuat baik terhadap mereka. Ini caranya, jadi berdoa, memberkati dan berbuat baik. Itu cara yang praktis. Ya. Apakah saudara rela? Sekarang saya mau lihat tangan apakah 100%. Kalau nggak 100% ini khotbah terus nih. Kiranya perjamuan kudus yang akan kita terima sebentar lagi sungguh-sungguh memperbaharui iman kita. Ya. Memulihkan semua kepahitan saudara. Dan kita belajar dengan kasih Tuhan itu saling mengasihi dan mengampuni orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hambamu sudah berhenti. Ya Tuhan, Engkau terus berbisik-bisik lewat Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing. Hambamu ingin berdoa bagi mereka yang masih menyimpan kepahitan. Ada yang sebentar, ada yang lama, mungkin bertahun-tahun. Kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, cabutlah kepahitan itu, gantikan dengan cinta kasih dari sorga. Cinta kasih dari Kalvari. Roh Kudus Engkau sendiri yang terus berbisik-bisik, menegur, memulihkan, memperbaharui. Agar kami semua sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.